Iya sih, kayak misalnya meskipun ada pintu yang tertutup satu, Allah itu pasti ngasih jalan yang lebih tepat buat kita gitu loh. Pasti ada yang jalan yang terbaik kan pastinya ya. Dan juga kita sebagai orang Indonesia juga kadang kan kita kurang mengerti ya KBBI yang ada di KBBI itu apa, kita yang bahasa Indonesia sponsor apa, bahasa Indonesia yang laundry apa gitu kan. Tapi bagaimana meskipun ada satu organisasi saja, tapi kalau misalnya kalian memberikan dampak yang sangat besar di organisasi itu atau di komunitas itu adalah poin plus teman-teman. Istilahnya nggak ada yang namanya istirahat yang beneran istirahat gitu ya. Karena kita ya lomba organisasi akademik gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya dan kembali lagi di podcast The Life Beyond Achievement Al-Izzah Alumni Impact Series. Dan di podcast kali ini kita akan ngobrol langsung dan tanya-tanya langsung pada salah satu alumni Al-Izzah yang tentunya memiliki banyak sekali cerita inspiratif dan selain itu pasti dirinya juga memiliki banyak sekali masalah yang harus ia hadapi sampai berada di titik pada saat ini. Sebelum itu, perkenalkan aku Afif dan ditemani dengan Mas Rehan selaku host pada podcast hari ini. Dan kita juga sudah kedatangan tamu spesial, yakni Mas Zulfikar sebagai salah satu alumni Al-Izzah yang saat ini juga sedang menjadi mahasiswa di Universitas Indonesia. Nah, Mas, aku mau nanya nih, sebelum masuk ke cerita utama, mungkin bisa dong Mas kenalan dulu sedikit sama kira-kira belakangan ini Mas tuh lagi sibuk apa ya di luar sana? Oke, ya halo Afif dan halo Ananda dan juga halo teman-teman semuanya. Perkenalkan aku Muhammad Zulfikar Dialhaq, biasa dipanggil Zul atau Zulfikar, dan aku dari Gresik dan aku alumni angkatan keempat Hafrin Generation. Selain itu juga aku saat ini menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia di jurusan Ilmu Ekonomi, lebih tepatnya ya jurusan Ilmu Ekonomi. Dan kesibukan saat ini aku ada organisasi dan organisasinya ya ada beberapa lah ya, ada cukup lumayan banyak juga. Setelah itu juga kemarin habis intern, setelah itu juga saat ini juga ada penugasan sih sebagai duta bahasa Provinsi DKI Jakarta. Jadi kita dikasih penugasan sama dari kementerian sama dari badan bahasanya. Jadi seperti itu. Dan sama kuliah sih lebih tepatnya ya untuk kesibukannya. Tapi saat ini masih libur ya, seperti itu. Mungkin bisa diceritain Mas, kira-kira pengalaman apa sih di organisasi atau mungkin di duta bahasa atau salah satu pengalaman yang mungkin menurut Mas Zulfikar itu paling berkesan gitu selama di dunia perkuliahan? Oke, mungkin kalau misalnya pengalaman yang paling berkesan ini waktu duta bahasa ya. Ini duta bahasa terlebih dahulu ya mungkin ya. Kalau misalnya waktu duta bahasa ini, nah duta bahasa ini kan kayak program dari kementerian kan, program dari Badan Bahasa. Dan di sini tuh memang ini tuh kayak beda dari duta-duta lainnya nih. Kurang tahu ya aku ya kalau duta lainnya. Cuman kalau duta bahasa sendiri kita tuh memang ditujukan untuk memberikan impact, memberikan dampak untuk memajukan bahasa Indonesia. Jadi di sini tuh ada yang namanya istilah Trigatra Bangun Bahasa di situ. Jadi kita tuh kayak menolong untuk memajukan bahasa Indonesia juga, melestarikan bahasa daerah dan juga menguasai bahasa asing tersebut. Jadi kita di sini untuk mempromosikan bahasa-bahasa tersebut. Kita mengajak para foreigner, bule-bule dan lain-lain. Kita membuat project sampai kita dinilai sama kepala badan bahasanya langsung. Jadi udah kayak skripsi lah ya istilahnya, dan itu kayak beneran berkesan banget. Udah buat project, udah kita juga buat laporan pertanggungjawaban, dan kita langsung terjun langsung dengan foreigner dan juga kita dengan stakeholders lainnya sampai disupport proyekan kita sama Kementerian Kebudayaan sama Pariwisata. Dan itu kayak beneran pengalaman berkesan banget sih buat aku, buat sebagai duta bahasa. Seperti itu. Ada pengalaman berkesan lain ya tadi ya selain duta bahasa. Kalau misalnya nih, berarti organisasi sama akademik ya? Mungkin kalau mau ceritain sedikit tentang lingkungan belajar di Universitas Indonesia itu kayak gimana sih? Oke, ini menarik sekali sih teman-teman. Nah kalau misalnya nih, kalau kita ada di organisasi, kalau pengalaman yang berkesan itu waktu itu aku diamanahi menjadi presiden dari suatu organisasi
yang namanya Prokadisu, program kakak adik asuh. Ini tuh organizational crowdfunding organization. Jadi ini dibawahi sama BEM. Nah, ini tuh komunitas yang membantu, ini udah 16 tahun berdirinya komunitas ini. Dan ini kita membantu 800, kemarin kita membantu 800 lebih anak yang kurang, istilahnya mohon maaf banget, kurang mampu dalam segi ekonomi. Jadi kita memberikan beasiswa di situ. Jadi kita sampai waktu itu, di waktu masa periode kita disupport sama Kedutaan Besar Amerika. Dan itu beneran grateful sekali, beneran bersyukur banget. Karena meskipun awalnya kita kurang pede ya dengan segala fundingnya untuk memberikan sampai sebanyak itu 800 anak yang kurang mampu. Tapi akhirnya dalam segala usaha kita, dari effort kita sampai datengin ke Kedutaan Besar Amerika, itu kayak ada yang dimana kita ikhtiar pasti ada tawakal juga kan pastinya. Kita coba apapun itu, yang penting kita tawakal aja gitu, kita serahkan gitu kepada Allah gitu kan. Ya akhirnya kita diterima dengan baik gitu sama Kedubes. Jadi kayak itu something yang grateful banget dan berkesan banget. Kita bisa membantu adik-adik yang terutama kita fokusnya ke SD, kita bisa membantu adik-adik yang ya mohon maaf kurang mampu dari segi ekonominya, dan kita bisa membantu dari juga kita mengembangkan dirinya dari segi leadership-nya, dan masih banyak lagi seperti itu. Nah, kalau akademik ini kalau misalnya yang paling berkesan. Akademik paling berkesan ini kalau di FEB UI ketat sekali. Gini ya. Soalnya kalau ujian ini juga agak culture shock aja sih. Soalnya waktu ujian itu kalau misalnya ada plagiarisme, ujian itu kalau misalnya ada yang indikasi menyontek lah, udah langsung di drop out. Itu udah kayak tuh kurang tahu ya kalau misalnya aku di beda fakultas lainnya. Cuman di fakultas FEB itu memang kita menjunjung tinggi banget integritas teman-teman. Karena kan kita nanti outputnya akan jadi ekonom kan gitu. Jadi itu beneran shock sekali ya dengan ada plagiarisme yang mungkin di atas berapa persen itu langsung nilainya E, dan itu otomatis E itu udah di drop out gitu. Jadi itu kan itu menurut aku agak culture shock, dan mungkin berkesan untuk aku lebih more hati-hati gitu ya dengan segala penugasannya seperti itu. Kalau misalkan ini nih, kan dulu kita sama-sama alumni dari Alizah angkatan keempat ya. Kira-kira bisa ini nggak sih, kayak mungkin di compare sedikit dulu pas masih di pondok itu sistem belajarnya Mas Zulfikar itu kayak gimana, terus ternyata waktu menghadapi pas dunia perkuliahan ternyata kayak gini, serba cepat kayak gini. Nah itu gimana cara mengatasinya, sama apa yang paling membuat seorang Zulfikar tuh sampai mungkin kewalahan atau harus merubah sistem cara belajarnya dan lain-lain. Oke, gini ya, kalau misalnya ini berarti kalau misalnya ini gini ya, konteksnya berarti dalam artian study pace-nya yang cepat dan yang lain gitu ya. Oke, kalau dalam hal ini ya, di FEB tuh, di UI ya terutama ya, study pace-nya tuh cepat. Kita tuh hustle culture banget teman-teman. Kita itu di sini kayak istilahnya nggak ada yang namanya istirahat yang beneran istirahat gitu ya. Karena kita ya lomba, organisasi akademik gitu kan. Dan itu memang kayak study pace-nya cepat juga, apalagi dosen-dosennya itu. Mungkin aku yang awalnya di Al-Iza, dan Aliza kan dulu kan MIPA ya, kita kan MIPA bareng ya kita ya. Dan aku tiba-tiba masuk ekonomi itu agaknya aku harus mengejar gitu ya, harus mengejar ketertinggalan aku gitu kan. Jadi kayak ya istilahnya meskipun dengan study pace-nya yang cepat, kalau dari sistem belajar itu kita bisa find your own way gitu teman-teman. Jadi semua itu punya preference masing-masing ya, punya kapabilitas masing-masing. Kita nggak bisa kayak terpaku sama sistem belajar ini gitu. Kita harus mencari tahu apa sih kapabilitas kita tuh bagaimana, kapasitas kita tuh bagaimana, seperti itu. Kalau kita memaksakan dengan apa yang sudah dilakukan sama orang lain dan itu tidak sesuai dengan kapasitas kita, otomatis kan itu kayak agak sia-sia. Nanti takutnya kurang optimal seperti itu. Dan kalau misalnya kalian memaksakan misalnya nih belajar, aku harus belajar 6-7 jam nih, pokoknya aku harus belajar lama banget, aku harus belajar sehari ini harus full lah semuanya nih biar optimal. Itu terkadang kurang optimal ya teman-teman ya. Yang penting itu kalau misalnya belajar, find your own way, bagaimana, dan niat kalian sih lebih tepatnya. Niat pertama, habis itu find your own way.
dari preference kalian, sesuaikan dengan kapasitas kalian, sesuaikan dengan capability kalian, seperti itu. Dan usahakan jangan SKS ya, lebih tepatnya. SKS itu jujur agak kurang wise teman-teman. Jadi lebih baik kita bisa menyicil, kita bisa coba lebih more adaptable dengan study pace-nya, seperti itu. Jadi untuk adaptasi akademik nanti di studi lanjut itu lebih ke kita semua kembalikan kita pada niat kita masing-masing ya. Benar, Kedua, setuju itu. bagaimana kita melakukan apa yang sesuai dengan kapabilitas kita untuk menemukan jalan kita masing-masing. Benar. Nah, itu kan tadi Mas Zulfikar udah sempat menyinggung lah ya, bahasanya kesibukannya sekarang kan organisasi juga, terus juga tadi juga menyinggung gimana proses belajarnya Mas Zulfikar, yang bahas study pace tadi itu, terus juga jangan SKS. Nah, kan itu udah Mas Zulfikar alamin kan, kira-kira dari yang Mas alamin tuh kira-kira dampaknya ke Mas tuh apa yang bikin kayak aku berubah banget nih jadinya gara-gara ini aku berubah kayak gini. Oke, gini teman-teman. Dulu aku tuh di semester pertama itu aku orangnya FOMO-an. Kayak aku ikut kepanitiaan banyak ini, aku ikut organisasi banyak ini. Jadi kayak aku tanpa ada yang namanya berpikir sebelum bertindak di situ. Itu di situ itu awal-awal di semester pertama. Yang dimana aku mungkin kurang optimal ya kalau di akademik waktu semester pertama. Dan akhirnya aku belajar dari situ. Aku belajar, gimana ya cara aku bisa belajar, bisa memanajemen waktu dari situ. Gimana sih aku caranya kayak bisa adaptasi dari hal ini. Aku gimana caranya bisa berpikir sebelum bertindak itu kan. Itu kan kayak kurang wise ya. Kayak langsung mengambil suatu kepanitiaan dan organisasi tanpa adanya reason yang jelas. Hanya mengedepankan dengan FOMO, fear of missing out, ya itu kan kayak kurang wise ya istilahnya ya. Kalau misalnya buat seorang maba ya. Dan aku pun juga lintas jurusan di situ. Jadi dampaknya tuh beneran kerasa banget sih. Apalagi kalau misalnya kita udah tahu adaptable-nya kita, udah tahu kapabilitas kita dan kapasitas kita. Yang berakhir waktu semester 2, akademik aku beneran drastically naik sekali. Dan akhirnya aku juga dapat penghargaan kan waktu itu, penghargaan yang dari mahasiswa berprestasi dari dekan, dan itu beneran berdampak banget buat aku, terutama dalam segi belajar aku dan juga segi organisasi aku. Jadi balance antara organisasi dan juga akademiknya. Jadi seperti itu. Kan itu tadi Mas Zulfikar nyinggung kalau misalnya FOMO tuh bahaya banget lah, apalagi buat maba gitu kan. Kira-kira ada tips yang lebih lanjut lagi nggak sih biar kita tuh mawas diri gitu, jadi nggak menjadi seorang yang FOMO. Apalagi kan emang maba kan, namanya maba juga pasti FOMO. Jadi kalau dari Kak Mas Zulfikar ini, kira-kira apa sih tips ampuhnya biar nggak FOMO nih pasti di maba? Oke, ini menarik sih ini. Ini menarik. Mungkin Ananda juga pasti mengalami ya. Kurang tahu ya kayak. Pasti mengalami lah kita semua kalau misalnya maba. Kita FOMO, aduh ini ada kepanitiaan ini. Aduh ini pasti keren nih pastinya. Aduh ini temen aku ikut ini. Aduh pasti ikutan lah aku gitu kan. Cuman dalam artian seperti ini teman-teman. Kalian itu ikut organisasi, ikut kepanitiaan tuh harus tahu outputnya, harus tahu reason jelasnya tuh apa. Jadi kalau kalian lulus atau kalau kalian selesai demis itu istilahnya kayak udah selesai dari organisasi atau dari kepanitiaan tersebut, kalian dapat apa yang kalian ekspektasikan seperti itu. Jadi kalian jangan asal-asal ikutan aja. Ya hasilnya apa? Kosong gitu kan di situ. Jadi seperti itu sih aslinya. Jadi tahu reason jelasnya, tahu outputnya apa, tujuannya dan ekspektasinya tuh apa. Sudah harus disusun gitu. Gitu sih. Mungkin nanti lebih ke bagaimana kita menyusun proses itu, sebelum ada proses ada inputnya, terus nanti output yang diinginkan itu seperti apa sebelum kita mau join dalam sebuah kepanitiaan, organisasi atau apa. Benar. Gitu benar ya. banget. Ya ini mungkin salah satu tips paling ampuh yang nanti baru diajarkan kira-kira di semester 2 atau semester 3 ya. Karena biasanya semester 1 itu kan awal-awal pemerataan, pemerataan akademik, terus itu kayak kepanitiaan mulai open recruitment kayak gitu, dan itu banyak banget kan yang daftarkan. Itu mungkin kayak bisa jadi tips ampuh untuk biar kalian nggak jadi FOMO kayak gitu teman-teman. Terus mungkin lanjut ke ini nih, sebenarnya aku lebih ke kepo sih. Dulu kan kita udah 3 tahun atau 6 semester bareng di Aliza, terus bisa sampai Zulfikar yang sekarang. Mungkin bisa diceritain Zul, kira-kira dulu tuh proses Zulfikar sampai sekarang menjadi seorang duta bahasa, sampai
sekarang kita duduk bareng-bareng di podcast ini, itu proses apa sih yang sudah Zulfikar alami selama ini? Mungkin bisa ceritain dari pemilihan jurusannya mungkin, atau ada struggle waktu kuliah atau sebelum kuliah, atau faktor lain, mungkin bisa di-spill. Oke. Wah, ini pastinya nggak kalah menarik juga ini teman-teman ya. Ini pertanyaannya sangat berbobot ya. Oke. Oke, mungkin kalau misalnya ini teman-teman, ini fun fact sekali teman-teman. Aku tuh dulu orangnya suka banget biologi. Kita IPA ya, kita IPA. Jadi kayak aku dulu suka biologi dan aku nggak ada kepikiran namanya mengambil dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dari segala fakultas yang dari sosum dan yang lain itu aku kayak nggak ada kepikiran teman-teman. Cuman dalam artian seperti ini, waktu itu tuh aku mengetahui bahwa aku buta warna parsial. Aku nggak bisa mengambil jurusan yang aku impikan, ya ini adalah kedokteran. Ya, jadi kayak itu mungkin agak patah semangat sih waktu itu. Udah mau putus asa lah. Karena hal yang aku impikan dari sejak SD malahan ya, dari sejak SD aku impikan, aku pengen banget jadi dokter, aku pengen banget jadi dokter, udah spesialis kardiovaskular, udah itulah istilahnya. Jadi kayak aku pengen banget ini, udah aku set segala hal yang udah aku impikan gitu. Tapi waktu kelas 11 akhir semester, kalau nggak salah semester 2, itu aku mulai mengetahui bahwa aku kena bukan aku kena buta warna parsial ya. Aslinya baru tahu aku ada yang namanya buta warna parsial. Jadi ini tuh mungkin cukup menghambat ya buat masuk ke kedokteran, karena kan salah satu requirement-nya itu kan pasti kita tidak boleh namanya buta warna parsial karena takut ada miss dari malpraktik dan yang lainnya kan. Jadi seperti itu. Itu mungkin aku putus asa di situ. Aku kayak, aduh pintunya udah tertutup nih. Kayak buta parsial itu emang salah satu, nggak boleh buta parsial itu salah satu untuk syarat masuk ke jurusan kedokteran. Bener. Kesehatan. Jadi kayak, karena gini ya, basically kesehatan misalnya kesehatan masyarakat ataupun psikologis kan masih ada hubungan sama kesehatan lah ya. Cuman di situ itu mereka juga belajar mengenai kesehatan, dan kesehatannya tuh juga ada chemistry-nya juga gitu loh. Ada kimianya mungkin ya. Nah, kimia ini itu yang sangat krusial banget buat anak buta warna. Ya, seperti itu. Jadi kayak kan orang buta warna parsial tuh kan biasanya ya ini umumnya tuh warna hijau sama merah ya. Jadi kayak buat ngelihat zat-zat yang ada di kimia atau di chemistry itu mungkin agak sulit ya mungkin ya. Takutnya ada malpraktik mungkin di situ. Kayak gitu sih. Kalau misalnya di kedokteran dan di dunia kesehatan. Jadi itu kayak pintunya udah menutup lah istilahnya, kayak itu waktu itu aku udah berpikiran, aduh ini aku kemana ya? Dan aku bisa nggak ya aku pergi ke, waktu itu aku kepikirannya pergi ke kedokteran di univ luar negeri karena itu nggak ada requirement di situ. Tapi berakhir turns out waktu aku kelas 12 aku coba berpikir, aku coba sholat tahajud kan. Pastinya sholat tahajud teman-teman. Sholat tahajud, dan aku coba sholat tahajud terus, dan aku coba berdoa, aku coba minta jalan kepada Allah kalau misalnya apa ya yang cocok buat aku, jalan yang tepat apa ya waktu itu. Dan akhirnya aku ada kepikiran waktu itu, kurang tahu ya, tiba-tiba ada aja kepikirannya, hukum sama ekonomi gitu. Ini bener nggak ya gitu? Ya kayak ini lintas jurusan nggak ya? Ini apa jawabannya atau apa gitu ya? Aku coba diskusikan sama orang tua aku gitu. Aku coba minta pendapatnya. Cuman orang tua aku lebih prefer ke ekonomi waktu itu. Akhirnya aku waktu itu ngambil beberapa jurusan di ekonomi tapi di luar negeri. Saat itu juga aku juga apply di UI tapi di SNBP-nya ngambil hukum. Tapi namun takdir berkata lain, di hukum aku ya nggak keterima, nggak apa-apa. Tapi aku juga daftar di jalur undangan prestasi di UI juga, ya ini di ekonomi. Dan alhamdulillah juga tembus waktu itu. Jadi istilahnya aku percaya sih, kayak misalnya meskipun ada pintu yang tertutup satu, Allah itu pasti ngasih jalan yang lebih tepat buat kita gitu loh. Pasti ada yang jalan yang terbaik kan pastinya ya. Kita nggak mungkin, oh kalau misalnya udah ditutup ya udah, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain di situ. Pasti ada hal aja yang pasti bisa Allah tunjukkan untuk kita untuk jalan yang lebih tepat seperti itu. Dan sampai saat ini yang awalnya aku nggak tahu aku
ekonomi itu apa, kurva-kurva itu apa, dan ekonomi kan abstrak ya. Ekonomi itu abstrak, kayak beda sama di FEB itu ada beberapa jurusan ya, akuntansi, manajemen. Nah, ekonomi itu jurusan di FEB abstrak sekali gitu. Karena kayak banyak sekali, kita juga coding, kita juga belajar berbagai policy making yang dimana dari representasi codingan tersebut dan lain-lain gitu kan. Dan dari situlah aku mulai mencintai ilmu ekonomi. Tiba-tiba aku kayak sampai semester 3 ini aku bersyukur banget. Ini kayaknya emang beneran jalan yang tepat deh buat aku. Seperti itu sih. Mungkin yang tadi tak highlight ya teman-teman ya. Ini dari penyampaian Mas Zulfikar itu salah satu faktor terbesar dalam pemilihan jurusan ya. Dalam pemilihan jurusan itu adalah doa orang tua, minta nasihat kepada orang tua, dan juga minta restu dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Innamal usri yusra teman-teman. Jadi ketika kita menghadapi sebuah kesulitan gitu ya, kita harus yakin bahwasannya ada kemudahan yang sudah menanti, kayak gitu ya Mas Zulfikar. Mungkin bisa diceritain lagi Mas, kira-kira proses yang tersulit dari bagian menentukan jurusan buat teman-teman adik-adik kita di SMA itu apa? Oke, gini teman-teman. Kalau proses yang paling sulit untuk menentukan jurusan. Jurusan tuh gini teman-teman. Jurusan itu adalah yang menentukan passion kalian. Kayak maksudnya itu usahakan cari jurusan yang linear dengan passion kalian. Meskipun ya, terkadang itu kita bisa mengetahui bahwa jurusan itu kadang nggak linear dengan karir ya kan. Cuman itu tidak menutup kemungkinan bahwa jurusan kita kan linear dengan karir juga. Seperti itu teman-teman. Jadi harus mengkonsiderasi banyak sekali faktor teman-teman. Itu dimulai dari outputnya apa, dimulai dari teman-teman mengetahui nanti belajarnya apa, dimulai dari teman ini nanti akan betah apa enggak sih dengan jurusan ini, dengan apakah ini linear enggak sih dengan passion kalian, seperti itu. Jadi banyak sekali faktor yang mungkin kita harus tentukan melalui dari jurusan ini, seperti itu. Dan kita bisa buat skema banyak. Jadi kita buat skema yang banyak. Kalau misalnya jurusan ini, berarti nanti bakalan belajar apa aja. Jadi kalian harus research dulu teman-teman. Pertama harus research. Jadi kita coba research melalui silabus dari universitasnya gimana. Kadang itu jurusan yang sama di univ berbeda itu pasti berbeda. Kayak misalnya nih, di ekonomi, UI sama ekonomi, di ekonomi UNER. Nah, ekonomi UNER tuh kalau nggak salah dia ekonomi pembangunan. Dan kalau di UI ilmu ekonomi. Dan kalau di ekonomi pembangunan sendiri itu dia terfokus pada lebih ke policy making, lebih ke bagaimana ke agak ekonomi tapi ada lebih ke politiknya gitu. Nah, jadi dia lebih membangun suatu negaranya, lebih membangun perekonomian negara. Sedangkan kalau ilmu ekonomi itu dia tuh lebih bagaimana kita bisa juga mengatur segala hal yang berhubungan dengan decision making. Jadi kita juga bisa ke perusahaan dan kita juga belajar mengenai saham. Kan kita nanti ada yang namanya ekonomi internasional. Kita nanti yang juga mengatur IDX tahu, Indonesia Stock Exchange. Nah di situ kita juga mengarahnya juga ke situ. Kita belajarnya nanti ke ekonomi internasional seperti itu. Jadi pastinya dengan adanya silabus dan juga beda-beda meskipun sama jurusan tapi beda univ itu pasti mereka ada fokusnya gitu. Dan dosanya juga beda dan lain-lain. Jadi kalian harus research pertama. Yang kedua, yaitu tentuin sesuai dengan passion apakah beneran kalian ini betah nggak di sini. Kalau takutnya kalau kalian nggak betah, ntar pas waktu pertengahan semester kayaknya mau pindah jurusan deh gitu, kayak mau pindah jurusan deh ini, kayak aku nggak tepat di jurusan ini. No ya teman-teman. Itu jangan ya, bener jangan ya. Jadi kayak jangan sampai terjadi lah ya seperti itu. Terus yang ketiga mungkin ini sih teman-teman, kalau misalnya dari segi kita juga bisa kayak nanyain dari segi perspektif orang lain. Kalau misalnya ini kayak kalau misalnya jurusan ini tuh bagaimana sih? Jadi kalian harus tahu ke depan kayak jurusan ini tuh mau ngapain aja gitu. Maksudnya dalam artian orang lain ini orang yang sudah berpengalaman di jurusan itu. Jadi kita mengetahui outputnya apa, dia belajarnya apa, realitanya apa. Kalau misalnya kita hanya research aja di virtual aja atau kayak ya udah kita research melalui website atau apa website univnya, itu kan kayak masih
general kan. Kita butuh yang realistik, kita butuh yang more specific. Jadi teman-teman mungkin boleh melakukan 3 itu sih, yang lebih utamanya seperti itu sih. Jurusan. Keren banget ya Mas Zulfikar nih. Serasa langsung termotivasi gitu, terinspirasi. Gitu. Amin, Nah, amin. kalau denger-denger nih Mas Zulfikar nih dapat beasiswa ya kuliahnya. Iya. Nah, kan aku nih sebagai Camaba ya, Camaba 2026. Apalagi aku juga lagi ngincer-ngincernya nih, mau Universitas Indonesia, UI, FEB juga, sama banget lah sama Mas Zulfikar ini. Nah, kira-kira dari Mas Zulfikar nih, ada nggak saran buat kita-kita calon mahasiswa baru nih, gimana sih cara dapat beasiswa itu? Terus kesalahan-kesalahan yang paling umum atau yang mungkin khusus lah, kesalahan yang fatal banget yang paling sering dilakuin sama anak-anak zaman sekarang ini buat ngejar beasiswa lah atau mungkin prestasi, itu gimana ya Mas? Oke, wah ini keren sih ini. Oke. Mengenai beasiswa ya. Nah, aku tuh dapat beasiswa dari Bank BCA teman-teman. Nah, di sini beasiswa ini tuh beasiswa prestasi. Jadi yang pertama bisa kita persiapkan itu dari IPK. Nah, teman-teman tuh harus beneran siap bahwa akademik kalian tuh nggak boleh ditinggalin. Akademik kalian tuh harus on point. Kan kalau misalnya kita ada perjanjian nih sama beasiswa, kita tuh harus mengikuti standarisasi IPK mereka. Kita harus mengikuti IPK yang sudah mereka tentukan seperti itu. Dan juga kita juga harus tetap berprestasi teman-teman. Nah, kalau misalnya nih, beasiswa tuh banyak ya teman-teman. Gak hanya terbatas, beasiswa ini aja, beasiswa ini aja. Banyak sekali teman-teman. Penyelenggara beasiswa itu juga berbeda-beda. Maksudnya dari segi requirement-nya, ketentuannya, syaratnya itu pasti berbeda-beda. Cuman kalau di aku, yang di beasiswa aku sendiri, itu tuh yang pertama, kita dilihat prestasinya, kita dilihat dari CV-nya, kita dilihat bagaimana cara kita memberikan dampak kepada orang lain. Nah, ini yang penting. Pertama tuh yang penting IPK, akademik, sama dampak. Gini teman-teman. Bukan berarti kalian harus banyak-banyakan organisasi, tapi bagaimana meskipun ada satu organisasi saja, tapi kalau misalnya kalian memberikan dampak yang sangat besar di organisasi itu atau di komunitas itu adalah poin plus teman-teman. Karena seperti ini teman-teman. Dampak itu beneran ya long lasting gitu teman-teman. Apalagi kalau dari visinya dari beasiswa aku sendiri itu beneran kita itu memang dituntut untuk memberikan dampak kepada orang lain. Kita dituntut untuk memberikan dampak kepada masyarakat gitu. Jadi kita tuh lebih ke gini sih, beasiswanya itu kita memang mengajak buat UMKM kecil yang barusan membangun, kita coba sejahterakan di situ. Jadi kita tuh di beasiswa ini kita juga belajar dan kita juga mengembangkan diri melalui proyek-proyek itu. Jadi kita nggak hanya sebagai penerima manfaat beasiswa, tapi kita juga mengembangkan diri dari situ. Nah, selain itu kalian juga bisa persiapkan wawancara. Wawancara ini coba kalian jawab yang se-confident mungkin, sejujur mungkin. Jangan dibuat-buat istilahnya. Kalau misalnya kita wawancara nih teman-teman, kita dibuat-buat tuh kelihatan banget. Kita wawancara, kita nggak jujur atau kayak terlalu dilebih-lebihkan itu kelihatan banget. Jadi coba senatural mungkin lah teman-teman buat interview. Coba kalian bikin rekruter ini beneran paham dan align dengan visi misi pemberi beasiswanya. Seperti itu. Setelah itu juga aku ada yang namanya tes skolastik. Ada skolastik, ada numerik, kayak hitung-hitungan, kalkulasi, sama tes bahasa. Tes bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Nah di sini mungkin teman-teman pertama harus mempersiapkan ya. Kalau kita nggak bisa semena-mena, ini pasti lah kalkulasinya nih gampang, ini kalkulasinya nanti kalkulasi ini mungkin kayak tambah-tambahan kurang-kurangan. Nggak bisa diremehkan gitu ya teman-teman ya. Jadi kalian coba research nih. Coba kalian tanya-tanyain, coba kalian tanyain ke alumni beasiswa yang ini yang tahun lalu gitu. Jadi kalian coba nih ikut mentoring atau apa gitu. Jadi intinya kalian harus ada yang meng-guide kalian gitu. Kenapa? Agar kalian lebih terarah di situ. Pertama harus seperti itu. Jadi harus tanya-tanya ke alumninya, kalian coba research seperti itu. Dan di situ kalian belajar apa yang sudah menjadi requirement-nya. Jadi jangan sampai kayak ini pasti ini aja pasti lolos lah ya. Kan aku CV-nya bagus. Jangan seperti itu teman-teman. Jangan sampai berpikiran bahwa pengalaman kalian itu membantu segala halnya kalian. Itu jangan sampai berpikiran seperti itu sih. Menggampangkan gitu ya. Jangan menggampangkan, bener. Saya setuju dengan hal itu. Jadi itu yang jangan menggampangkan tuh
termasuk kategorinya kesalahan yang umum atau yang fatal ya? Itu kesalahan yang umum salah satunya. Cuman kalau misalnya kesalahan umum orang-orang itu adalah bagaimana dia ikut beasiswa tapi IPK-nya dia nggak maintain gitu. Dia kayak udah nih keterima beasiswa, tapi dia IPK-nya langsung kayak udah kayak agak meremehkan gitu sama beasiswanya. Dia langsung menjatuhkan IPK-nya, jatuh IPK-nya, akhirnya ya itu menjadi salah satu hal yang fatal orang-orang penerima beasiswa seperti itu. Jadi coba maintain beasiswanya kalau udah dikasih, karena itu kan sudah menjadi suatu tanggung jawab ya kan, tanggung jawab sebagai penerima beasiswa. Dan juga untuk yang pendaftar beasiswa tadi, yang apa kata Mas Rehan juga, bahwa nggak boleh menggampangkan kayak, oh CV aku udah bagus ya udah gitu. Jangan sampai seperti itu sih teman-teman. Gitu. Mungkin tadi aku highlight dikit ya Mas ya. Sempat Zulfikar itu menyampaikan kalau kita itu juga harus salah satunya mempersiapkan bahasa. Menurut Zulfikar kira-kira seberapa penting sih Mas bahasa ini? Oke, bahasa ini penting banget teman-teman. Apalagi waktu aku di Duta Bahasa itu beneran kita tuh beneran dididik sekali untuk menggunakan bahasa Indonesia. Kita tuh gini teman-teman, kalau di dalam suatu bahasa itu kita nggak boleh ada yang namanya campur-campur. Tadi aku mohon maaf banget, aku menggunakan bahasa yang campur-campur. Cuman kalau misalnya di suatu kebahasaan, kita harus menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris teman-teman. Kalau misalnya bahasa Indonesia, aku baru tahu juga nih teman-teman waktu di Duta Bahasa, aku itu kayak misalnya nih, aku waktu itu nggak tahu nih bahasa Indonesianya sponsor. Ternyata bahasa Indonesia sponsor itu adalah penaja. Jadi kayak waktu itu aku langsung ditegur kayak, kenapa ngomongnya sponsor ini gitu? Harusnya ngomong penaja gitu. Dan itu beneran agak mensadarkan aku waktu itu. Dan waktu menjadi MC di salah satu event di kementerian, itu tuh beneran kita harus dituntut. Kita dituntut harus menggunakan bahasa Indonesia semuanya. Dan bahasa Indonesia itu harus bahasa Indonesia yang sesuai dengan KBBI gitu. Even meskipun kita nggak menggunakan bahasa Indonesia dengan KBBI, tapi usahakan kita menggunakan bahasa Indonesia yang beneran itu bahasa Indonesia yang meskipun bahasa Indonesia serapan itu nggak apa-apa. Tapi jangan sampai ada beneran terselip bahasa Inggris. Kecuali kalau kalian mau pakai bahasa Inggris nggak apa-apa, bahasa Inggris gitu. Gitu teman-teman. Jadi istilahnya kalau dalam suatu bahasa itu penting banget. Bahasa itu nggak boleh dicampur-campur karena sejatinya bahasa Indonesia gitu. Jadi bahasa itu ya adalah istilahnya tuh menjadi alat komunikasi kita ya teman-teman. Alat komunikasi kita sehari-hari. Dan bahasa Indonesia sendiri itu tuh menjadi core utamanya atau main utamanya dari suatu kebahasaan yang ada di Nusantara kita, yang ada di seluruh Indonesia. Jadi semua orang tuh biar lebih paham gitu kan. Jadi buat kita sebagai alat komunikatornya kita kepada mereka yang meskipun kita beda-beda bahasa, kan kita bahasanya banyak banget ya teman-teman ya. Kita beda-beda bahasa, mereka agar lebih mengerti juga. Dan juga kita sebagai orang Indonesia juga kadang kan kita kurang mengerti ya KBBI, yang ada di KBBI itu apa, kita yang bahasa Indonesia sponsor apa, bahasa Indonesianya laundry apa gitu kan, bahasa Indonesianya PPT apa, itu banyak banget teman-teman yang harus kita pelajari dan kita jadikan bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang harus kita cintai teman-teman, karena itu jadi wujud nasionalisme kita kepada negara kita kan, seperti itu. Bahasa yang baik itu bukan bagaimana kita keren-kerenan mencampur adukkan ya. tapi gimana kita membuat orang itu di dalam suatu ruangan itu bahkan yang paling nggak tahu aja itu bisa mengerti kayak gitu ya. Bisa mengerti karena itu adalah menjadi alat komunikatornya kan, seperti itu. Mungkin ini nih Mas, sebelum terakhir aku mau minta, karena dulu itu kalau aku di pondok ya, aku tuh paling sering kalau misalnya kedatangan alumni terus kayak di pojokan terus aku tanya-tanyain tuh kayak istilahnya kita tuh dapat wejangan. Nah, kalau Zulfikar sendiri kira-kira buat adik-adik SMA atau teman-teman di luar sana yang mau menjejaki ke dunia perkuliahan, mungkin bisa kasih satu aja nasihat paling penting untuk tips menjalani ataupun sebelum untuk masuk ke dunia perkuliahan. Oke, tips untuk menjalani untuk sebelum, ini berarti sebelum dulu ya, sebelum sama sesudah. Oke, berarti dua ya. Oke, kalau misalnya untuk sebelum nih teman-teman. Gini teman-teman, apa yang kalian ekspektasikan di awal itu jangan kayak menjadi acuan hanya itu aja teman-teman. Tapi kalian harus ada yang namanya backup plan. Kalian harus ada yang namanya option. Kalian harus ada yang namanya skema-skema lanjutan. Jadi usahakan kalau sebelum itu jangan menjadi idealis.
Idealis itu bagus teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian terlalu idealis dengan apa yang sudah kalian ekspektasikan, aku harus ini. Terkadang yang kalau misalnya kita nggak berhasil dari hal itu mungkin cukup eh, cukup apa ya istilahnya, cukup sulit lah istilahnya teman-teman ya, cukup sulit menerima, cukup sulit untuk mulai menerima dengan apa hasilnya dan yang lain gitu kan. Nah itu teman-teman. Setelah itu juga percaya bahwa Allah kalau misalnya nggak dikasih nih teman-teman, Allah menutup pintu apa yang kalian ekspektasikan. Tapi percayalah, Allah itu pasti ada aja nanti. Allah itu pasti ngasih jalan yang lebih tepat buat kalian. Intinya kalian apa? Intinya kalian ikhtiar dan tawakal dan serahkan juga kepada Allah gitu kan. Serahkan hasilnya dan apapun itu hasilnya itu pasti yang terbaik. Seperti itu. Itu yang untuk sebelum. Tapi yang sesudah ini seperti ini teman-teman. Kalian itu sebagai santri Al-Izzah. Santri Al-Izzah itu memiliki fondasi yang kuat. Fondasi yang kuat itu dari mana? Dari segi leadership-nya. Dari segi bagaimana cara kita berorganisasi. Dari segi bagaimana cara kita mendapatkan akademik. Nah, dari situlah itu adalah sudah menjadi fondasi yang kuat. Tetapi kita keluar dari Al-Izzah ini mungkin kita semuanya terlena ya. Terlena akan hal yang di luar sana. Terlena akan hal yang aku nggak dapetin ini di pondok karena aku terkurung di pondok. Jangan sampai seperti itu teman-teman. Jadi yang penting bagaimana cara kalian bisa menjaga diri kalian, bagaimana cara kalian bisa membatasi diri kalian dan melimitasi diri kalian. Yang penting adalah kalian tetap yang dimana kalian tuh tetap harus bisa mengikuti pace yang ada di kuliah. Dan tapi kalian juga harus ada yang namanya limitasi kalian. Jadi harus ada limitasi diri. Kalian nggak boleh, kalian sudah seperti keluar dari kurung gitu. Kalian keluar dari penjara, jangan seperti itu. Bahwa di Al-Izzah ini kalian udah ada fondasi dan fondasi itu dimanfaatkan dengan baik, tapi kalian harus ada yang namanya limitasi. Dan fondasi itu kalian coba optimize lagi, utilize lagi biar menjadi lebih baik untuk kedepannya. Buat future karir kalian, buat keorganisasian kalian, dan yang lain seperti itu. Di tips sebelum kita menjejaki ke dunia perkuliahan, mungkin tadi itu lebih ke jangan menjadi orang yang benar-benar idealis. Dan ketika kita dihadapkan suatu pilihan atau suatu musibah, kita harus tawakal dan yakin Allah telah menyiapkan hal-hal baik di balik kesulitan tersebut. Dan untuk sesudahnya, ketika kita sudah masuk ke dunia perkuliahan, bagaimana kita sebagai mahasiswa yang juga mengemban tridharma mahasiswa juga yang harus kritis, tapi kita mengeksplor dunia luar itu harus tetap dengan batasan-batasan sesuai dengan nilai-nilai yang sudah ditetapkan di pondok, seperti itu. Benar. Mungkin sepertinya kita sudah masuk ke penghujung acara teman-teman. Jadi sekian dari narasumber yang sudah bisa disampaikan dan bisa kita selesaikan pada siang hari ini. Kalau misalnya teman-teman masih penasaran dan mau mengikuti banyak cerita kita ke depannya, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Ma'had Al-Izzah Batu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.